Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM 1057211030520. Saya dari kelas manajemen 20A. Baik, saya akan menjelaskan anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah rencana kerja perusahaan di mana mendapatkan suatu periode tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Anggaran penjualan dapat dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu seperti wilayah pemasaran, kelompok konsumen, jenis produk, kelompok wiraniaga, sales, marketing, waktu terjadinya penjualan, dan lain-lain. Dalam proses penyusunan anggaran penjualan perusahaan, pihak penyusunan anggaran sebaiknya menetapkan volume produk yang akan dijual dalam kurun waktu yang telah ditetapkan dan harga jual dari setiap produk yang akan dijual. Yang pertama, berdasarkan penjualan tahun sebelumnya. Bagian A, perusahaan rata-rata. Bagian B, let's quartz. Yang kedua, target pertumbuhan penjualan. Yang bagian A, pertumbuhan volume penjualan. Bagian B, pertumbuhan pangsa pasar. Yang ketiga, demografi. Bagian A, pertumbuhan kelompok usia tertentu dapat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Bagian B, perusahaan, komposisi dan jumlah jenis kelamin tertentu. Bagian C, perubahan penduduk berdasarkan kelompok tertentu, misalnya selera konsumen. Bagian D, perubahan iklim. Nomor 4, pertumbuhan pendapatan. Yang kelima, perubahan-perubahan yang diinginkan perusahaan, politik sosial masyarakat, nilai tukar mata uang, inflasi, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan pertumbuhan rata-rata penjualan. Dapat kita lihat pada tahun sudah terisi dan volume unit. Untuk mendapatkan volume kita kurang 244.235 dikurang 220.050 dikurang, itu menghasilkan 24.205. Untuk menghasilkan persentase, kita kurang 24.205, kita kurang 220.050, itu menghasilkan 11%. Begitupun dengan volume dan persentase lainnya, sama seperti pengerjaannya. Jadi pertumbuhan rata-rata per bulan itu sebesar 135.372 dan persentase sebesar 49%. Jadi pertanyaannya, di tahun 2022 berapa unit? Jadi 372 ditambah 350 itu menghasilkan 490.722. Baik, saya akan menjelaskan contoh kedua. Dapat kita lihat pada Y sama dengan A ditambah BX. Y sama dengan nilai proyeksi Y untuk suatu nilai X. A sama dengan konstanta nilai Y seandainya X sama dengan 0.
B. Slope penunjukan berapa satuan Y akan seandainya X berubah menjadi satu satuan. Baik, untuk mengisi tabel X1 dan Y1 itu kita kalikan 223.000 dikali negatif 2 itu menghasilkan negatif 446.000. Di sini kita isi sesuai yang ada di soal. Begitupun dengan 244.500 dikali negatif 1 itu menghasilkan negatif 244.500. Begitupun dengan soal yang ada di bawah, sama seperti pengerjaannya, kita tinggal kalikan. Jadi total keseluruhan adalah 1.411.713 dan ini 328.717 sehingga A sama dengan 1.411.713 dibagi 5 sama dengan B sama dengan 328.717 dibagi 10 itu menghasilkan 32.817,1. Jadi X sama dengan 3 coding untuk tahun 2022. Jadi penjualan tahun 2022 Y sama dengan A ditambah B, X sama dengan 2.823.426 ditambah 32.817,1 sama dengan totalnya adalah 3.080.793,6 unit. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu penganggaran penjualan. Penetapan harga jual produk. Yang pertama, metode harga pasar. Metode penerapan harga jual produk berdasarkan harga pasar ditentukan oleh mekanisme harga produk yang berlaku di pasar. Besarnya harga tersebut dipenuhi juga oleh harga jual produk sejenis. Dalam hal ini, perusahaan tidak dapat menetapkan harga sekehendak perusahaan. Perusahaan akan mengikuti harga pasar yang berlaku. Yang kedua, metode biaya plus. Metode ini didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut ditambah dengan persentase laba bersih yang diinginkan perusahaan. Dalam hal ini, dasar biaya yang digunakan terbagi, yaitu biaya produksi dan biaya total. Yang ketiga, metode margin kontribusi. Margin kontribusi adalah selisih harga jual dengan biaya variabel suatu produk
Metode ini dapat didasarkan metode biaya plus, namun yang menjadi dasar adalah biaya variabel saja. Yang keempat, metode laba maksimal. Ada kalanya produk suatu perusahaan memiliki sifat yang sangat elastis, di mana harga jual produk tersebut akan langsung mempengaruhi volume penjualan, maka perusahaan akan menetapkan harga jual produk yang akan memberikan laba usaha terbesar bagi perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan contoh dari laba maksimal. Dapat kita lihat, ilustrasi diketahui keputusan produksi sebesar 140.000, biaya tetap 300 juta, dan biaya variabel 7.000 per unit. Harga sebesar 20.000, volume juga 20.000. Untuk mengetahui jumlah nilai, kita kalikan 20.000 dikali 20.000, itu menghasilkan 400 juta. Untuk mengetahui biaya variabel, kita kalikan 7.000 dikali 20.000, itu menghasilkan 140 juta. Untuk mengetahui biaya tetap, kita ambil dari soal, yaitu 300 juta. Untuk mengetahui LR, kita kurang 400 juta dikurang 140 juta dikurang 300 juta, itu menghasilkan minus 40 juta. Begitupun dengan 18.000 dikali 40.000, itu menghasilkan 720 juta. Untuk menghasilkan variabel, kita kalikan 7.000 dikali 18.000, itu menghasilkan 280 juta. Biaya tetap masih diambil dari soal, yaitu 300 juta. Untuk menghasilkan LR, kita kurang 720 juta dikurang 280 juta dikurang 300, itu menghasilkan 140 juta. Begitupun dengan soal yang lain, sama seperti cara pengerjaannya. Baik, untuk contoh laba maksimal itu saja yang dapat saya jelaskan. Yang kelima, metode tingkat pengembalian atas modal. PT Prima Niaga, produsen pemasaran air listrik. Total modal yang diperlukan perusahaan sebesar 500 juta. Dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan sebesar 20%, volume penjualan diperkirakan sebesar 50.000 unit produk. Sedangkan total biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan semua produk sebesar 320 juta. Berdasarkan tingkat pengembalian yang diinvestasi atas modal tersebut, maka harga penjualan per unit sebesar, dapat kita lihat contoh di bawah. Coba kita perhatikan harga jual sama dengan total biaya ditambah tingkat pengembalian modal X modal per volume, sama dengan 300 juta 320 juta ditambah 20% dikali 500 juta per
50, hasilnya adalah 8.400 per unit. Penjualan 50.000 per 50.000 unit, 8.400 sama dengan totalnya sama dengan 420 juta. Untuk total biaya sama dengan 320 juta. Laba 20% dikali 500 juta sama dengan 100 juta. Mungkin itulah sedikit penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.